Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan pada kegiatan hari ini. Dan kami sampaikan banyak terima kasih atas waktu atau kesempatan yang telah diberikan dengan melihat situasi dan kondisi dan kesibukan Bapak Ibu semua dan atas kesediaan Bapak Ibu semuanya membagi waktu karena adanya kegiatan ujian, pelaksanaan persiapan ujian ataupun kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi pada kesempatan ini kita akan bersama-sama akan membahas tentang kegiatan FLS 3N, MGMP Bahasa Indonesia, MGMP SMP Kabupaten Trenggalek Bapak Ibu. Karena untuk tahun ini kita akan menyelenggarakan lomba yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai, izinkan apakah Pak Eko Susilo dan Bu Anggraini sudah hadir di ruangan ini? Halo Bu Anggraini. Halo Pak Eko Susilo, sudah hadir di room ini? Oke, dari sini sudah terbaca kalau Pak Eko sudah hadir. Terima kasih Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu untuk Pak Eko Susilo dan Bu Anggraini? Karena nanti kegiatan ini tidak akan lepas dari yang bersangkutan. Bapak Ibu izin mohon mematikan mikrofon terlebih dahulu nggih, karena kita akan membahas tentang kegiatan FLS 3N. Izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Kegiatan kita adalah FLS 3N, Lomba Festival Seni dan Sastra Siswa Nasional. Bapak Ibu yang apa istilahnya nanti akan kita bahas lebih lanjut dengan penyelenggara adalah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek yang dilimpahkan kepada MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Trenggalek. Adapun kegiatannya atau jenis lomba nanti akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mendongeng, kemudian yang kedua menulis cerpen, dan yang ketiga adalah baca puisi. Pelaksanaan kegiatan ini nanti adalah daring dan luring. Sekali lagi, lomba akan dilaksanakan dengan dua cara, daring dan luring. Di mana lomba tersebut nanti akan mengambil tema dengan tema umum ekspresi seni inspirasi negeri. Dari tema ini mempunyai harapan agar peserta didik memiliki kesempatan untuk berprestasi dan menggali potensi di bidang seni budaya dan sastra. Tentunya dari tema umum ini nanti akan dikhususkan lagi atau menjadi tema khusus, yaitu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, di mana 7 tersebut yang pertama adalah bangun pagi, kedua beribadah, ketiga berolahraga, kemudian yang keempat makan sehat dan bersisi, 5 gemar belajar, 6 bermasyarakat, dan 7 tidur cepat. Peserta diberi kebebasan penuh untuk memilih dari tema ini. Jadi sekali lagi, dari Bapak Ibu nanti sebagai pembimbing atau pembina di sekolah masing-masing, silakan berkreasi, berinovasi, dan mengambil dari tema ini yang telah disediakan. Kemudian Bapak Ibu semua, kita ambil yang pertama, kita mulai dengan yang mendongeng, Bapak Ibu. Untuk mendongeng, yang pertama, Bapak Ibu mohon dicermati, di dalam lomba mendongeng, nanti Bapak Ibu merupakan lomba bertutur lisan atau bercerita langsung yang dilakukan oleh 1 orang peserta dengan tanpa membaca teks. Jadi sekali lagi, nanti Bapak Ibu tanpa membaca teks. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya yang kedua, cerita dalam lomba mendongeng adalah fiksi, bersumber dari buku cerita anak atau karya peserta, guru, pelatih, ataupun pembina.
Dan untuk lomba ini nanti dilaksanakan secara daring dengan mengumpulkan video sesuai ketentuan yang telah disepakati dengan mode landscape dan 1 kali ambil rekam tanpa edit. Kemudian yang keempat, naskah dongeng dapat menyadur dari buku-buku cerita dongeng, cerita legenda, cerita rakyat, fabel dari Indonesia. Mohon penekanan ini dari Indonesia. Kemudian Bapak Ibu semuanya, penggunaan cerita karya asli, ide dan cerita yang ditulis sendiri merupakan nilai tambah untuk peserta. Kemudian mendongeng menggunakan bahasa Indonesia yang baik, sederhana, dan mudah dipahami. Dan yang ketujuh, karya dongeng mencerminkan karakteristik siswa atau usia siswa SMP, MTS, atau sederajat, serta mengangkat budaya lokal. Untuk yang kedelapan, terkait dengan peserta dapat memilih isi cerita dalam dongeng sesuai dengan pilihan. Cerita telah disunting dari aspek kekerasan, pembunuhan, perebutan kekuasaan, percintaan, atau romantisme berlebihan, dan perselingkuhan. Kemudian tidak ada kesimpulan atau penyampaian pesan moral di dalam atau di akhir mendongeng dan dalam memperkenalkan diri tanpa menyebutkan asal sekolah, khusus dalam tingkat kabupaten tanpa menyebutkan asal sekolah demi netralitas penjurian. Kemudian yang selanjutnya, peserta disarankan menyebutkan judul buku atau sumber cerita, penulis dan ilustrator jika ada dari buku atau sumber cerita di awal atau di akhir mendongeng. Kemudian, peserta menggunakan seragam sekolah tanpa riasan wajah atau make up dan diperbolehkan menambah ornamen kostum yang selaras dengan cerita. Kemudian alat peraga diperbolehkan, kehadiran alat peraga diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan dan hanya terbatas pada alat dukung cerita, bukan sebagai dekorasi panggung. Ini mohon ditekankan Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, kemampuan lain diperbolehkan untuk ditampilkan selaras dengan cerita, tetapi tidak diwajibkan. Kemampuan di sini nanti adalah mengenai selain penuturan, yang dimaksudkan adalah kemampuan menyanyi, menari, memainkan alat musik atau yang lainnya, tetapi tidak menggunakan alat yang memberatkan, misalkan atau menggunakan ruangan yang luas. Selanjutnya tentang tata cara produksi video. Video berdurasi 5 sampai dengan 10 menit. 2 menit untuk perkenalan, sekali lagi ditekankan tanpa menyebutkan asal sekolah. Kemudian yang 8 menit untuk penampilan mendongeng. Apabila Bapak Ibu itu durasinya tidak mencapai 10 menit, silakan Bapak Ibu nanti membagi tersendiri sesuai dengan ketentuan tadi. Kemudian bentuk video itu dengan rasio 16:9, landscape formatnya MP4, resolusi minimal 720 piksel, dan ketepatan durasi mendongeng menjadi salah satu faktor penilaian. Mohon sekali lagi, peserta hanya diperkenankan mengirimkan 1 video, dan juara yang terpilih nanti akan mewakili kabupaten untuk lomba ke tingkat berikutnya. Kemudian, pengambilan video dapat menggunakan gawai atau kamera dengan posisi statis. Jadi kamera tidak bergerak, tidak berubah fokus, dan hanya dari satu arah. Jadi satu sudut pengambilan gambar tampak bagian depan. Kemudian Bapak Ibu, video mendongeng adalah video utuh. Jadi sekali lagi video utuh diambil dalam 1 kali perekaman, one take video.
tidak diperkenankan disunting. Jadi tidak diperbolehkan disunting, memotong, menyambung, atau menambahkan. Dan tidak diperkenankan untuk ditambahkan ilustrasi musik, suara tambahan, atau video atau gambar dan grafis. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tanpa ada tambahan yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya mengenai penilaian lomba. Untuk penilaian lomba, aspek yang dinilai dalam lomba mendongeng meliputi yang pertama interpretasi cerita 30%, kemudian penampilan dalam mendongeng presentasi 40%, dan kreativitas 30%. Dengan rincian, interpretasi cerita merupakan cara menemukan pengetahuan cerita mulai dari tujuan, makna, emosi, dan sebuah naskah cerita. Pengetahuan cerita harus ditemukan oleh seseorang pendongeng untuk membantu penghayatan. Jadi nanti akan menemukan dan memahami tujuan, makna teks secara keseluruhan, dan emosi di setiap bagian cerita sehingga menguasai alur cerita dengan baik. Kemudian yang kedua, mengenali dan memahami peran serta karakter tokoh-tokoh dalam cerita dan emosi tokoh tersebut. Untuk selanjutnya, mampu menghidupkan tokoh tersebut dalam penyampaian penuturan ceritanya. Kemudian yang ketiga, menentukan bagian pendongeng sebagai narator dan bagian pendongeng sebagai tokoh karakter yang diperankan. Jadi sekali lagi, ini nanti seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah presentasi, aspek penampilan mendongeng. Pendongeng menyampaikan cerita dongeng dengan menggunakan penampilan bertutur serta bahasa tubuh. Kemudian, pendongeng mampu menuturkan cerita dengan menggunakan suara yang sesuai untuk menunjukkan emosi narasi cerita dan dialog tokoh cerita dalam kalimat yang tepat. Sedangkan yang ketiga, aspek kreativitas dalam mendongeng, sesuatu yang baru yang ditampilkan dalam penuturan cerita untuk memperkuat cerita dan membuat penampilan mendongeng jadi lebih menarik. Kemudian yang kedua, kreativitas ini bisa berupa penggunaan alat bantu atau kemampuan lain yang ditampilkan. Dan yang selanjutnya di lomba mendongeng untuk setiap peserta ini ada uang pendaftaran Rp50.000. Ini Bapak Ibu terkait untuk lomba mendongeng. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti untuk sesi tanya jawab kita kumpulkan di akhir. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ini selanjutnya adalah lomba menulis cerpen. Nah, di lomba menulis cerpen kita nanti akan menemukan yang baru. Jadi ini nanti mohon Bapak Ibu di dalam ini nanti pembina di ruangan ini, Bapak Ibu nanti menyertakan atau menyiapkan satu siswa di samping penjenengan dengan otomatis menghadap laptop masing-masing karena kegiatan ini nanti dilaksanakan secara daring serentak se-Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan aplikasi atau dengan menggunakan kita memanfaatkan akun belajar ID siswa masing-masing dengan menggunakan Google Dokumen dan kita juga menggunakan Google Meet dari Bapak Ibu guru pendampingnya. Oke, selanjutnya untuk lomba menulis cerpen, ketentuan lomba. Lomba menulis cerita adalah kompetensi antar siswa dalam menyampaikan gagasan ke dalam rangkaian cerita fiksi, tertulis secara kreatif dan menarik. Cerita fiksi yang dimaksud dalam lomba ini mengandung unsur-unsur seperti tema, tokoh, plot, latar belakang, dan gaya bahasa. Sumber cerita berasal dari imajinasi, referensi, pengamatan,
pengalaman pribadi maupun orang lain. Nah, lomba dilaksanakan secara daring dan serentak dari sekolah masing-masing dengan Google Doc dan Google Meet. Jadi Bapak Ibu semuanya, nanti di akhir sesi kita akan melaksanakan uji coba untuk kegiatan lomba menulis cerpen. Kemudian cerita ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan harus merupakan karya asli dari peserta sendiri. Nanti ada pernyataannya Bapak Ibu. Kemudian karya tidak boleh dibuat dengan menggunakan akal imitasi atau yang lebih mudah atau sekarang lagi ngetren dan sudah menjamur dengan menggunakan AI. Kemudian karya belum pernah dipublikasikan di media apapun. Kemudian materi cerita tidak mengandung diskriminasi terhadap suku, agama, ras, etnis, atau kelompok tertentu, serta bebas dari unsur kekerasan, ujaran kebencian, dan pornografi. Selesai melaksanakan lomba menulis cerpen, siswa mengisi daftar hadir secara online. Daftar hadir nanti akan dibagikan ke pembina masing-masing dan hanya bisa diakses setelah siswa menyelesaikan lomba. Kemudian mohon ini nanti ya paling dicermati di dalam menulis cerpen lomba. Teks cerpen setelah mengisi presensi secara online dikirim ke panitia dalam bentuk PDF dengan format penulisan. Jadi sekali lagi ini nanti data sebagai bukti kalau data bagi putra-putri itu menandakan keabsahan karya asli, tidak boleh dirubah, dan inilah nanti yang menjadi penekanan oleh juri. Nama file nanti adalah nama siswa sebagai peserta lomba, ditulis dengan huruf kapital dan asal sekolah. Sebagai contoh nanti Adelia SMPN 4 Watulimo. Kemudian bentuk huruf adalah kalibri dengan ukuran 12, spasinya 1,5, ukuran kertas A4 dengan margin di setiap sisi 2,5 cm, panjang teks cerita 500 sampai dengan 1.700 kata. Karya tidak perlu disertai kesimpulan, pesan moral secara eksplisit, ilustrasi sampul maupun ilustrasi isi. Jadi Bapak Ibu mohon jadi penekanannya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya adalah pelaksanaan lomba. Sekolah dapat mendaftarkan maksimal 2 peserta dari cabang lomba menulis cerita untuk diseleksi di kabupaten. Boleh putra-putri, boleh putri-putri, maksimal 2 saja. Kemudian, lomba tingkat kabupaten dapat dilaksanakan secara daring dari sekolah masing-masing dan nanti akan dipantau terpusat di satu lokasi bersamaan dengan lomba mendongeng dan baca puisi di SMPN 1 Karangan. Kemudian, dalam lomba tingkat kabupaten ini nanti, siswa harus memilih satu dari tema yang disediakan. Tema yang pertama adalah membangun 7 kebiasaan baik, yang terbagi menjadi 7, tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian yang kedua, bumi yang asik. 3, petualangan yang tak terlupakan. Sekali lagi, untuk menulis cerpen ada perbedaan, mendapatkan tambahan 2 tema, yaitu yang pertama, membangun 7 kebiasaan baik, kedua, bumi yang asik, 3, petualangan tak terlupakan. Mohon pembina atau pendamping masing-masing sekolah nanti bisa memilih salah satu untuk intensitas atau untuk penekanan di siswa atau peserta lomba. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya genre tulisan bebas.
karya peserta wajib diunggah di Google Drive masing-masing akun belajar ID siswa dan pastikan akses fitur filenya diatur, siapa saja bisa melihat link tersebut. Jadi sekali lagi settingan hanya bisa melihat Bapak Ibu ya, bukan edit atau yang lainnya. Jadi orang lain yang tahu link dari siswa itu nanti hanya bisa melihat saja. Kemudian file diberi nama peserta dan nama sekolah. Dan yang ketiga, peserta wajib mengunggah tautan atau link drive tersebut dalam sistem aplikasi lomba sesuai format yang telah ditentukan. Jadi nanti Bapak Ibu, ini memang ada satu untuk siswa, satu nanti untuk panitia, dan satu PDF yang diserahkan itu nanti adalah yang untuk bukti tanda keaslian karya siswa. Kemudian yang keempat, peserta mengumpulkan surat pernyataan keaslian karya yang dibubuhi materai 10.000 dan ditandatangani oleh peserta yang nanti dikumpulkan ke panitia di SMPN 1 Karangan. Jadi nanti karena nanti ada 3 lomba dan nanti salah satu pembina mengumpulkan di situ. Kemudian yang selanjutnya, juri tingkat kabupaten akan menilai semua karya, menentukan juara 1, juara 2, dan juara 3 tingkat kabupaten. Tadi sudah ditegaskan, untuk juara 1, karya yang terbaik dari setiap kabupaten berhak maju ke tingkat nasional atau ke jenjang berikutnya. Kemudian untuk kegiatan ini Bapak Ibu setiap peserta membayar uang pendaftaran 50.000. Ini untuk menulis cerpen. Sekali lagi nanti untuk teknisnya uji coba menulis cerpen setelah nanti penjabaran kita akan praktek secara langsung Bapak Ibu. Dan untuk tanya jawab nanti setelah penyampaian sesi baca puisi. Selanjutnya untuk menulis cerpen Bapak Ibu, lanjut. Indikator penilaian pada seleksinya yang pertama adalah indikator penilaian karya. Di sini nanti akan mencapai otentisitas atau keaslian dan kejujuran yang menggambarkan keunikan ide cerita, kemudian kreativitas pengolahan cerita, kemampuan mengolah tema menjadi cerita yang memikat dan berkesan, dan penggunaan bahasa Indonesia. Keselarasan bahasa sebagai media ekspresi termasuk diksi, tata kalimat, ejaan, dan tanda baca, serta pesannya. Jadi pesan yang disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, kemampuan menyampaikan pesan cerita yang mengunggah, ini nanti ada penilaiannya, ada nilai 60-65 nanti kurang, misalnya tidak sesuai dengan peraturan, karya tidak selesai, atau karya tidak memenuhi standar aspek dasar. Kemudian 70-75 cukup dari beberapa aspek, tetapi lemah dalam beberapa aspek lain. Kemudian 80-85 baik, cukup baik secara keseluruhan, tapi masih mengandung beberapa ketidaksempurnaan. 90-95 sangat baik, baik dalam segala aspek mendekati sempurna. Jadi ini nanti untuk penjurian. Kemudian peraturan. Ini Bapak Ibu kami tegaskan peraturan atau sanksi dalam penciptaan karya. Apabila pada saat lomba atau di kemudian hari peserta terbukti melakukan plagiarisme, mengirimkan karya yang bukan murni ciptaannya atau yang dibuat dengan AI, dan atau melakukan kecurangan lainnya, peserta akan didiskualifikasi serta dilarang untuk ikut serta dalam lomba serupa di masa mendatang. Dan penghargaan atau gelar apabila telah diterima akan dicabut serta harus dikembalikan. Seandainya juara 1 berarti tidak berhak untuk menjadi wakil kabupaten dan yang berhak maju adalah juara 2. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kemudian
pelanggaran minor terhadap aturan teknis penulisan dan pengiriman karya akan berakibat pada pengurangan nilai dan atau diskualifikasi. Dan ini kami tegaskan Bapak Ibu, sebagaimana dalam pertemuan sebelumnya, di mana dilaksanakan dalam pertemuan luring, apabila dalam satu sekolahan mengirimkan 2 dan sekolah tersebut mendapatkan juara 1 dan 2 sesuai dengan kesepakatan, yang menjadi wakil adalah yang juara 1 dengan pertimbangan adalah netralitas dan pembagian kesempatan pada sekolah lain. Ini sudah sesuai dengan kesepakatan bersama di pertemuan MGMP secara luring. Kemudian yang selanjutnya ketentuan lain, Bapak Ibu. Hak cipta karya lomba menulis cerita tetap berada di tangan penulis yang bersangkutan. Ini tadi Bapak Ibu semua terkait untuk menulis cerpen. Yang selanjutnya adalah lomba baca puisi. Untuk baca puisi Bapak Ibu, nah, waktu dan tempat pelaksanaan khusus baca puisi dilaksanakan secara luring pada tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 di SMP Negeri 1 Karangan. Lomba baca puisi secara luring, pada saat itu juga lomba menulis cerpen secara daring serentak 1 kabupaten, dan penjurian lomba mendongeng. Jadi nanti ada 3 kegiatan di SMPN 1 Karangan, MGMP Bahasa Indonesia. Ruang 1 adalah lomba mendongeng, ruang 2 adalah lomba menulis cerpen, yang ketiga di ruang aula atas adalah lomba baca puisi. Tema dan teks puisi, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk masa depan gemilang, dan peserta dapat memilih 1 dari teks puisi yang telah disediakan oleh panitia untuk dilombakan. Jadi sekali lagi, teks puisi dari panitia, siswa tinggal memilih, bukan dari siswa. Kemudian tata pendaftaran dimulai dari tanggal 13 Mei sampai dengan 10 Juni Bapak Ibu, melalui link yang telah disediakan panitia. Adapun peserta lomba yang sudah mendaftar nanti akan kami bagikan di grup MGMP. Bapak Ibu bisa mengecek apakah siswanya sudah masuk atau belum. Selanjutnya, peserta lomba. Peserta lomba baca puisi adalah siswa SMP negeri dan swasta sekabupaten Trenggalek. Sama Bapak Ibu di antara 3 lomba tadi. Mendongeng, baca puisi maupun menulis cerpen. Untuk lomba baca puisi nanti sedikit berbeda Bapak Ibu, karena di lomba baca puisi setiap sekolah mengirimkan 1 peserta putra, 1 peserta putri, atau bisa diperbolehkan putri-putri semua, atau jika sekolahnya mempunyai banyak siswa yang berbakat, silahkan didaftarkan. Dan masing-masing peserta nanti akan didampingi oleh 1 orang pembina. Kemudian persyaratan peserta mendaftarkan diri pada panitia lomba melalui link yang dibagikan panitia. Kemudian membawa surat tugas dari sekolah masing-masing nanti pada saat daftar ulang di lokasi. Kemudian menyerahkan fotokopi raport lembar biodata siswa. Setiap peserta membayar uang pendaftaran 150.000, sudah termasuk untuk konsumsi peserta dan pendamping. Lomba dalam bentuk baca puisi. Dengan ketentuan lomba baca puisi, pelaksanaan lomba baca puisi langsung secara live dalam 1 hari. Kemudian dengan mekanismenya, teks puisi disediakan oleh panitia, peserta memilih salah 1 puisi yang disediakan panitia.
Adapun aspek penilaian lomba nanti meliputi interpretasi vokal yang terbagi menjadi artikulasi, intonasi maupun power, kemudian ekspresi dan totalitas penyajian secara keseluruhan dan bukan teatrikal. Sekali lagi mohon ditekankan, ini adalah lomba baca puisi bukan teatrikal. Kemudian Bapak Ibu, ini yang berbeda dengan dua lomba sebelumnya, penghargaan. Para pemenang akan mendapatkan penghargaan berupa trofi untuk juara 1, 2, 3 putri dan juara 1, 2, 3 putra. Jadi sekali lagi nanti ada juara 1, 2, 3 putri dan juara 1, 2, 3 putra. Pemenangnya nanti juara lomba seperti tahun berikut sebelumnya nanti akan menjadi wakil untuk ditampilkan di kegiatan dinas pendidikan seperti sebelumnya yang ditampilkan pada giat di pasar pon atau yang lainnya. Jadi nanti yang menang siap ditunjuk untuk menjadi wakil di dinas. Kemudian selanjutnya yang berikutnya adalah dewan juri. Dewan juri terdiri dari 3, berasal dari guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan sastra serta seni budaya, kemudian praktisi seni, pengamat sastrawan, budayawan, dan profesional yang berkompeten dengan kriteria 1, berasal dari lingkungan akademisi minimal memiliki gelar kesarjanaan S1 Pendidikan, Bahasa dan Sastra, seniman profesional, praktisi seni yang berkompeten di bidangnya. 2, pernah menjadi lomba cipta baca puisi sekurang-kurangnya sesuai tingkatan lomba. 3, bersikap adil, independen, dan bertanggung jawab terhadap keprofesionalannya. Dewan juri menentukan juara 1, 2, 3 putra dan putri. Pelaksanaan lomba sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya, nah ini tadi untuk lomba menulis cerpen, mendongeng, dan baca puisi. Untuk selanjutnya, tadi pemaparan sudah kami sampaikan, kita akan buka sesi tanya jawab terlebih dahulu sebelum kita untuk uji coba. Jadi sekali lagi nanti pada kegiatan ini serempak dipusatkan di SMPN 1 Karangan. Izin saya untuk stop share dulu Bapak Ibu. Oke, monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Kuning. Silakan, Bapak Ibu mungkin bisa raise hand dulu Bapak Ibu biar nampak dari sini siapa yang mau bertanya. Untuk yang lainnya mohon mikrofonnya dimatikan. Silakan tangan Bapak Ibu. Ibu Vivi Marzaki Ranata. Ya, silakan. Yang lainnya mohon mikrofonnya dimatikan dulu, nggih. Jelas. Oke, silakan Bu Vivi. Bu Vivi tidak jadi bertanya? Iya, Bu Vivi silakan open mic-nya Bu Vivi. Mau tanya ini tentang surat pernyataan keaslian naskah, apakah itu untuk semua lomba? Apakah hanya untuk cerpen dan mendongeng saja? Bapak Ibu, untuk keaslian naskah, Bapak Ibu sekali lagi, untuk mendongeng tadi kan juga sudah disampaikan kalau naskahnya itu boleh diambil dari cerita fabel atau cerita yang lainnya. Kemudian jika cerita itu adalah cerita anak atau peserta sendiri itu akan menilai lebih.
Jadi ini nanti yang mengumpulkan surat pernyataan karya itu adalah karya asli siswa itu hanya untuk yang menulis cerpen saja ya Bapak Ibu ya. Karena kan kalau untuk mendongeng teksnya kan bisa diambil dari fabel, bisa diambil dari cerita yang lainnya. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau gitu hanya satu saja ya yang lomba mendongeng, menulis cerpen. Iya, untuk pernyataan keaslian naskah hanya untuk lomba menulis cerpen. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya Bapak Ibu untuk Raisian. Ya, terima kasih. Bu Endah, SMP 1 Karangan, mohon nyalakan mikrofon dulu. Ya, ini tadi saya ketinggalan karena ada urusan bendahara. Mau tanya Ya. gini, untuk mendongeng, saya kan pembina mendongeng di SMP Ya. 1 Karangan. Itu background yang di belakang itu tidak menggunakan background ya Bu Ning? Apa polosan, apa ada tulisannya? Nanti waktu anak-anak di syuting mendongeng itu. Hanya itu saja. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih. Untuk lomba mendongeng tidak diperkenankan adanya background. Jadi polos saja Bapak Ibu. Jadi sebagaimana disampaikan, 1 kali pengambilan tetap di tempat, tidak boleh bergerak, tidak boleh menggunakan background. Dan sekali lagi, nanti ini untuk netralitas penjurian, filenya diberi nama dan nama apa istilahnya tadi sesuai dengan wacana. Bapak Ibu, ini nanti hasil rekaman kita bisa lihat lagi. Jadi jangan khawatir, mohon maaf ini tadi sempat terpental dan buka lagi. Alhamdulillah MGMP Bahasa Indonesia mendapatkan kesempatan. Jadi ini nanti hasil rekaman bisa kita setel ulang. Jadi kita mendapatkan kemudahan dari tim, dari tim Google Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Ning. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang lain silahkan. Untuk pertanyaan sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Oke, Pak Rauli, silahkan Pak Rauli. Silahkan open mic. Sinyalnya agak susah ini Pak Rauli kelihatan dipanggul. Halo Pak Rauli, mic-nya bisa dibuka? Pak Rauli, bisa mendengar suara? Mic-nya Pak Rauli belum dibuka, Pak Rauli. Iya, wes, oke. Oke, siap, monggo. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu Aning. Ya. Terkait dengan peserta, itu kemarin kan pesertanya puisi sama mendongeng kan semua sudah daftar. Ya, Terus ya. Kebetulan pesertanya itu sama dengan OSN yang dulunya jadwalnya berbeda, ternyata sekarang sama. Jadi anak tersebut tidak bisa mengikuti puisi. Nah, oleh karena itu, karena kami juga susah untuk mencari yang laki-laki, misalkan yang mendongeng itu merangkap dengan puisi, apa masih diperbolehkan atau tidak ada kendala? Oke, terima kasih Pak Rauli. Untuk serta mendongeng dan baca puisi diperkenankan. Yang tidak diperkenankan adalah mengikuti mendongeng dan membaca, menulis cerpen. Jadi sekali lagi, untuk siswa peserta yang sudah daftar di mendongeng diperbolehkan mengikuti lomba baca puisi. Begitu juga kalau untuk menulis cerpen itu jelas tidak bisa karena waktunya bersamaan.
Jadi sekali lagi untuk peserta mendongeng itu bisa mengikuti lomba baca puisi karena nanti Bapak Ibu sekali lagi untuk video mendongeng itu diunggah pada tanggal 15 dan 16 Juni. Tanggal 16 nanti jam 12 siang terakhir pengumpulan video di link yang akan kami bagikan. Jadi sekali lagi mohon dipenekanan untuk lomba mendongeng karya terakhir diupload tanggal 16 Juni tepat jam 12 siang. Oke, ada pertanyaan lagi Pak Rauli? Ya, sudah cukup Bu Aneng, terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan silahkan. Oke, silahkan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Aning, saya mau menanyakan tentang tadi untuk lomba menulis cerita itu di akhir peserta menuliskan surat pernyataan tentang keaslian cerita yang ditulis. Pertanyaan saya, surat pernyataan itu apa nanti panitia menyediakan link tinggal mengisi surat pernyataan itu bermaterai ya tadi penjelasannya. Itu bagaimana atau bagaimana Bu Aning minta penjelasannya? Oke, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, jadi nanti surat pernyataan kita akan dari panitia akan membuat formatnya. Jadi nanti Bapak Ibu guru itu silahkan mengambil dari format tersebut. Jadi nanti tentunya kan yang menyatakan keaslian hasil karya itu ditandatangani oleh siswa, ada materai, dan nanti dikumpulkan pada saat lomba. Jadi yang mengumpulkan nanti pendampingnya. Bisa diterima Bu Yanti? Jadi nanti kita buat filenya yang seragam saja, kita bagikan, kemudian nanti tinggal mengunduh, Bapak Ibu pembina nanti tinggal mengisikan di situ, kemudian nanti dikumpulkan pada saat lomba baca puisi. Jadi monggo, kalau mungkin nanti yang lebih mudah bagaimana, tapi yang jelas kalau karya ini harus ada bukti karya asli Bapak Ibu. Karena ini berbeda dengan mendongeng gitu. Ada masukan mungkin Bu Yanti? Gini Bu Aning, kalau dikumpulkan oleh pembina, sementara posisi anak itu kan di sekolah atau mungkin di rumah, dan kalau taruhlah di sekolah, nah pendampingnya kan juga di sekolah. Nah mengumpulkannya hari itu juga tanggal 17, berarti pendampingnya ke SMP 1 Karangan. Begitu maksudnya. Saya tidak paham ini maksudnya. Iya, dititipkan pada pendamping lomba baca puisi. Karena yang datang ke Karangan adalah lomba baca puisi. Oke, bisa diterima. Jadi nanti untuk tanda keabsahan itu nanti dari guru pendamping itu satu sekolahan itu kan ada yang lomba menulis cerpen, lomba mendongeng, dan lomba baca puisi. Surat pernyataan keaslian nanti dititipkan pembina baca puisi. Jadi nanti yang datang hanya pembina baca puisi. Ini Mbak, bentar Bu Aning. Ya. Oke. Yang ke Karangan kan pendamping lomba baca puisi. Lah ini lomba cerpennya ini bare jam berapa Bu Aning? Iya. Oke, jadi nanti gini Bapak Ibu semua, terima kasih, ini masukan yang luar biasa dari Bu Yanti. Bapak Ibu semua, lomba menulis cerpen nanti akan dilaksanakan 2 jam durasinya. Jadi nanti ketika anak-anak semuanya dimulai nanti jam 8, kita akan melakukan Google Meet dengan gurunya. Setelah itu nanti serentak semuanya akan memulai lomba menulis cerpen. Jadi kemarin settingannya lomba itu mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Bapak Ibu pembina menulis cerpen tetap di sekolahan mendampingi putranya. Untuk setor keaslian karya itu nanti dititipkan pada pembina baca puisi. Jadi nanti pada saat daftar ulang ada titipan map yang menyatakan itu adalah
surat apa istilahnya aslinya. Jadi sekali lagi, yang datang ke SMPN 1 Karangan hanya pembina dan peserta lomba baca puisi. Untuk mendongeng dan menulis cerpen semuanya daring dari rumah masing-masing. Untuk surat pernyataan, ini nanti formatnya akan dibuatkan dari panitia, diunggah di grup. Silakan Bapak Ibu nanti menuliskan identitas siswa, nama dan istilahnya tanggal lahir serta apa istilahnya tanda tangannya nanti siswa yang bersangkutan. Kita hanya menyediakan belangko kosongan sesuai dengan yang istilahnya serentak untuk keseragaman, dan untuk data pribadi siswa sendiri nanti dengan menulis tangan, bukan diketik komputer. Oke, bisa diterima Bu Yanti dan teman-teman yang lainnya? Sudah bisa Bu Aning, terima kasih. Terima kasih. Jadi nanti ya terima kasih Bu Yanti, ini terima kasih masukan yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon nanti dicermati, seluruh kegiatan nanti hasilnya akan terselesaikan pada hari itu juga. Dimulai dari ruang 1 nanti ada penjurian lomba mendongeng, ruang 2 itu nanti pelaksanaan lomba menulis cerpen secara daring serentak dari sekolah masing-masing. Itu nanti menulisnya dilaksanakan 2 jam. Setelah menulis di situ nanti Bapak Ibu Dewan Juri akan menjuri juga secara langsung di SMPN 1 Karangan. Dan yang ketiga pada saat itu juga adalah lomba baca puisi yang dilaksanakan secara luring. Jadi 3 kegiatan terpusat di SMPN 1 Karangan Bapak Ibu. Namun 1 secara luring dan 2-nya secara daring. Monggo Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Ya, Assalamualaikum Bu Nuning. Saya lagi Ya. Bu Tiwi, Bu Endah. Oke, siap Bu Endah, monggo. Mau tanya gini, untuk menulis dongeng itu satu sekolah berapa pesertanya? Seandainya nambah lagi, apa masih bisa untuk daftar lagi tingkat kabupaten itu? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, kalau untuk lomba mendongeng maksimal 1 sekolahan 2. Terus kemudian sesuai dengan kesepakatan, jika 1 sekolahan itu nanti 2, berarti peserta yang diambil yang mendapatkan juara itu adalah yang diambil adalah juara yang pertama. Karena apa Bapak Ibu? Yang berhak mewakili kabupaten adalah juara 1. Bisa diterima Bapak Ibu? Dan untuk mendongeng itu nanti kan penjenengan itu sudah didaftarkan otomatis melalui operator Dapodik yang kemarin. Atau nanti lebih jelasnya Bapak Ibu, kita nanti setelah kegiatan virtual ini silahkan dimanfaatkan untuk grup MGMP, kita ada sharing bersama, kita bagi di sana. Untuk jabaran di technical meeting ini maksimal 1 sekolahan mengirim 2. Terima kasih Bu Ning. Ya. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjut uji cobanya. Siap Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu semuanya, kita mulai lanjut dengan uji coba menulis cerpen. Nah, untuk menulis cerpen, Bapak Ibu harus mendampingi siswanya karena ini nanti harus login dengan akun belajar masing-masing siswa. Oke, Bapak Ibu izinkan saya untuk. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan Bapak Ibu membuka. Oke. Sudah bersama siswanya masing-masing Bapak Ibu? Oke. Jadi nanti Bapak Ibu, nah ini seperti yang dicontoh Bu Puji Rahayu. Dari akun Gmail-nya Bu Puji Rahayu, ini nanti diarahkan ke layar monitornya siswa yang sedang bekerja. Jadi nanti siswanya itu terpantau menulis
bukan diarahkan ke wajah, tapi diarahkan ke monitor atau layar komputernya siswa masing-masing. Jadi nanti silahkan coba di sini nanti, di situ Bu Putri Rayu, nah seperti ini Bapak Ibu silahkan, nanti ada seperti itu, ini saya beri contoh, nanti Bapak Ibu silahkan siswanya itu membuka Google Doc. Oke, izin saya share nih Bapak Ibu sekali lagi. Oke, Bapak Ibu semuanya nanti untuk menuju ke Google Doc, silakan Bapak Ibu mencari di samping kiri foto penjenengan di akun itu ada titik 9. Ada titik 9, Bapak Ibu silahkan klik, kemudian Bapak Ibu cari fitur Google Doc. Di situ ada Google Dokumen, ya. Selanjutnya diklik. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya silakan Bapak Ibu ambil belangko kosong. Ya, sebentar. Oke, Bapak Ibu silakan Bapak Ibu ambil belangko kosong atau dokumen kosong di komputer siswa masing-masing, di laptop siswa masing-masing. Kemudian diklik, oke. Ketika sudah klik, nah nanti akan tampil seperti itu di layarnya siswa masing-masing. Untuk langkah yang pertama, Bapak Ibu yang harus dilakukan adalah memberi nama. Nah, di situ diberi nama sesuai dengan ketentuan tadi. Misalkan tadi Bapak Ibu namanya siswanya jenengan ini, saya misalkan saja saya dari SMPN 4 Watu Limo. Misalkan ini tadi saya nama Milea. Jangan kok lupa pakai huruf besar, nah huruf kapital Milea. Kemudian ya SMPN, saya keliru ini harus huruf besar, SMPN 4 Watu Limo tanpa spasi Bapak Ibu nggih. Jadi oke, silahkan untuk siswanya masing-masing. Underscore. Jadi nama underscore kemudian SMPN 4 Watu Limo. Sudah Bapak Ibu? Monggo, yang ada kesulitan nggak apa-apa, silahkan open mic. Nanti kami pandu. Bu Yanti juga sudah siswanya? Ketika sudah masuk, sudah diberi nama, Bapak Ibu jangan lupa di sini di kolom kanan atas share-nya. Silakan Bapak Ibu memasukkan akun dari panitia. Saya ulangi lagi, silakan Bapak Ibu di sini silakan mengetik. Nah, kita masukkan akun Eko Susilo 44. Saya ulangi lagi ya. Bapak Ibu masukkan akun Eko Susilo 44@guru.smp.belajar.id. Semuanya menggunakan huruf kecil. Untuk akun saya share di grup besar Bapak Ibu, di grup MGMP. Silahkan Bapak Ibu memasukkan. Kenapa Bapak Ibu? Ini nanti Bapak Ibu bisa dipantau agar bisa dipantau dari kami. Eko Susilo 44 sudah memasukkan Bapak Ibu? Nah, ini saya share di grup SMP. Grup MGMP SMPN ya. Untuk Bapak Ibu swasta, apabila belum mendapat yang dari sekolah swasta, silahkan japri ke Bapak Ibu yang dari sekolah negeri. Sudah? Kalau sudah memasukkan Bapak Ibu, di sini nanti kan tinggal klik. Kemudian jangan lupa settingan di sebelah kanannya, ini yang diambil adalah yang editor. Ya.
Sudah Bapak Ibu? Sudah diklik? Oke. Kemudian Bapak Ibu semua send, kirim. Oke, sudah dikirim? Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, ini ada lagi, disilahkan diulangi lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu semuanya ini tadi menggunakan akun siswa, akun belajar.id. Ketika Bapak Ibu menggunakan akun belajar.id, nah silakan Bapak Ibu untuk settingan secara umum siswa, itu Bapak Ibu pindahkan sesuai dengan tadi anyone with link. Siapa saja bisa dengan link, dapat melihat dengan ini. Kemudian settingan di sebelah kanannya, Bapak Ibu pilih yang viewer. Jangan mengambil yang editor. Viewer, Bapak Ibu, yang atas sendiri. Oke, kalau sudah langsung dikirim. Oke, siap. Oke, sudah Bapak Ibu? Nah, sesudah itu coba Bapak Ibu silahkan ketik sebuah kalimatnya bebas. Silahkan diklik Bapak Ibu atau mengetik kalimat bebas. Selamat pagi Indonesia ataupun yang lainnya bebas. Ya, kalau sudah, kita lanjut. Selanjutnya kita buka settingan sesuai dengan ketentuan tadi. Hurufnya tadi apa Bapak Ibu? Hurufnya adalah Calibri. Jadi Calibri, ya silahkan diklik Calibri. Kemudian fontnya berapa Bapak Ibu? Fontnya 12. Jadi sekali lagi settingan. Kemudian Bapak Ibu silahkan jika Calibri tidak ada, Bapak Ibu silahkan klik di menu huruf. Yo, silahkan di menu huruf, kemudian Bapak Ibu mencari. Di kata atas sendiri ada morfem. Morfon, keliru, sebut saya mohon maaf. Ketika menemukan morfon, ya Bapak Ibu cari panggil yang Calibri. Calibri, oke. Sudah diklik, kemudian dicentang, Calibri, kemudian klik OK. Sudah ketemu, Bapak Ibu? Oke, Bapak Ibu semua, ketika sudah, silakan selanjutnya mengganti ukurannya. Ukurannya silakan ditentukan atau disesuaikan sesuai dengan perintah. Kalau perintahnya Calibri 12. Dan setelah ini kita ambil spasi. Silakan cari untuk line dan paragraf spasinya. Untuk spasi Bapak Ibu ambil 1,5. Ketentuannya tadi 1,5 nggih? Oke, 1,5. Oke, kalau sudah ambil 1,5 dari spasi ini Bapak Ibu, selanjutnya adalah ukuran kertas maupun batas kiri dan kanan. Oke, silakan Bapak Ibu cari file page setup. Di mana Bapak Ibu? Di paling atas kiri ada file, kemudian page setup. Oke, paling bawah sebelum tanda print. Nah, silakan Bapak Ibu tentukan untuk tata letak, portret, kemudian ukuran kertas Bapak Ibu mengambil yang A4, bukan yang legal untuk paper size-nya ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi batas kiri kanan 2,5. Oke, Bapak Ibu, silakan. Bapak Ibu, ini pengaturan di komputer sendiri-sendiri masing-masing itu berbeda. Silakan Bapak Ibu untuk berjelajah. Oke.
Jadi sekali lagi, ini nanti kertasnya adalah A4, bukan ukurannya adalah A4. Kemudian nanti ada batas kiri kanan, topnya berapa, marginnya berapa. Yang ukurannya in nanti harus mencari atau menyesuaikan dengan apa istilahnya sentimeter. Apa ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan sesuaikan. Ketika sudah sesuai, Bapak Ibu langsung oke. Sudah. Langkah terakhir untuk ketika sudah selesai di-download. Nah, kenapa harus ada download PDF? Download PDF ini nanti sebagai bukti kalau kalimat ataupun tulisannya itu tidak disunting. Karena apa Bapak Ibu, dengan kecanggihan seperti ini, jeda sedikit waktu, itu bisa direvisi. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya karyanya siswa penjenengan sebagai bukti autentik dan sah, tidak mendapatkan revisi dan lain-lain adalah buktinya PDF yang panjenengan kirim atau panjenengan unggah di link drive panitia. Nah sekarang untuk membuktikan apakah karya Bapak Ibu nanti dapat kami pantau dari sini, Bapak Ibu nanti setelah kegiatan ini, nah itu nanti bisa memastikan atau juga saat ini juga Bapak Ibu bisa cek apakah nama yang pemilik akun, ya ini contohnya sini, ketika ada nama Eko Susilo, Pak Eko Susilo ada di sini sebagai editor, Pak Eko berarti berhak mengambil, berhak istilahnya sama persis sesuai dengan penulisnya. Jadi sekali lagi, karyanya ini nanti langsung bisa kami deteksi di SMPN 1 Karangan. Oke, sekarang bisa mengambil satu contoh, ini nanti saya tutup. Bu Angga ini bisa mendengar suara saya? Iya Bun, bisa. Mohon maaf ini disambi. Bu, siswanya sudah bisa login, sudah bisa Sudah masuk Bu, ke sudah Pandai. lancar. Ini tadi sudah mulai ngetek. Coba, sekarang Bu, saya tutup, ini saya stop share screen. Bu Angga ini giliran yang share screen untuk karyanya siswa sambil kami cek apakah di sini sudah terdeteksi dari akunnya Pak Eko. Saya izin stop screen Bapak Ibu guru semuanya. Oke, mohon Pak Eko bisa apa istilahnya? Buaning mohon maaf. Ya, Ini kameranya berapa? Oke. Ini tadi anaknya itu kan apa? Loginnya pakai HP, Meet-nya. oh, ya. Jadi harus. Oke, saya ganti yang lainnya kalau gitu. Sekarang saya ganti, saya panggil yang dari SMPN 4 Dongko 1 Atap. Silahkan Bu Lutfi. Bu Lutfi, ini tertangkap di kamera saya. Silahkan mengunggah karyanya siswa untuk share screen. Coba bisa atau tidak? Yang di kameranya diarahkan ke Google Doc-nya siswa. Oke. Ke Google Doc-nya siswa kameranya Bu Lutfi. Ini saya tahu di lab ini Bu Lutfi. Bu Lutfi dengar suara saya, mic-nya dibuka? Iya Bu, dengar. Oke. Sekarang tolong kameranya diarahkan ke layar monitornya siswa. Iya. Oke, siap. Oke. Kelihatan. Ini laptop sama laptop tuh Bu, sulit. Oh, laptop sama laptop. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sudah lihat gitu. Oke, sudah nampak sedikit. Oke. Pak Eko Susilo bisa mendengar suara saya? Ini kelihatan apa tidak Bu? Kelihatan. Sudah kelihatan. Jadi sudah kelihatan. Pak Eko Susilo bisa mendengar suara saya? Oke, sebentar. Ini Pak Eko Susilo, ini coba saya aja yang buka untuk Pak Eko. Sebentar. Saya cek. Bu Lutfi, nama siswanya siapa Bu Lutfi? Ulfatul. Ulfatul. Oke, Ulfatul.
Saya cek sebentar. Jadi Bapak Ibu semuanya nanti akan nampak di sini hasil dari penjenengan semuanya. Oke, sebentar. Oke, ini yang sudah masuk nama siswanya ini dari Bu Kori, ini sudah masuk tanggalnya. Kemudian Bu Nining, nama siswa siapa Bu Nining? Jessica. Oke, siap. Saya coba cek juga dari sini. Jessica. Jessita. Jessita SMPN 1 Durenan. Oke. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu sudah klik semuanya, nanti nama itu akan ada di sini. Oke, siap. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan uji coba, insya Allah sudah berhasil ini. Bu Lutfi, Dongko 4, silakan sebutkan namanya siswa siapa? Namanya Ulfatul, Bu. Ini masih ngirim. Ya, coba dikirim di Ulfatul SMPN 4 Dongko. Sudah masuk, Bu. Ini sudah bisa kami terima. Oke. Jadi sekali lagi seperti ini Bapak Ibu, kita nanti mekanismenya lambang coba menulis semester, kemudian namanya Ulfatul Munirah SMPN 4 Dongko. Nah, jadi Bapak Ibu, ini sudah ada tercermin seperti itu. Jadi nanti semuanya langsung terekam dan terpusat dari SMPN 1 Karangan. Oke, Bapak Ibu semuanya, ada aman? Halo? Halo Bapak Ibu semua, bagaimana? Sudah aman? Ruangan ini bisa kita tutup atau masih ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan ini? Halo Bapak Ibu semuanya, sudah aman? Bisa kita akhiri atau masih ada pertanyaan? Silakan raise hand Bapak Ibu. Atau saya beri waktu sebentar karena masih praktek nih Bapak Ibu. Coba ya silakan.
Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk kegiatan pagi hari ini. Sekali lagi kami tawarkan masih ada pertanyaan atau bisa kita akhiri ruangan ini. Oke. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Untuk kegiatan hari ini tepat di pukul 10:12 kita akhiri. Sampai ketemu kita pada pelaksanaan lomba di tangga. Iya, ini. Oke, Bapak Ibu, jadi sampai ketemu kita lomba di tanggal 17 Juni. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan atas ketidaknyamanan dari semuanya. Sekali lagi kita bertumbuh kembang dan belajar bersama-sama bersama anak didik kita. Ya, sekian dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.